Ketua Tim Kampanye Nasional 02 mendukung langkah Presiden terpilih untuk melibatkan para mantan Presiden saat penyusunan kabinet pemerintahan baru. PKB dan P3 berkoalisi untuk lawan Hovifah di Pilkada Jawa Timur. Siapakah nama yang akan diusung? Menteri Perdagangan menyatakan harga sejumlah komoditas pangan sudah mulai turun. Benarkah demikian? Kasus demam berdarah terus meningkat. Vaksin DBD berbayar disiapkan oleh pemerintah. Pemirsa Simfo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi menarik yang telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Fetsi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan semakin berat. Sudah seharusnya pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat demi keselamatan bangsa Indonesia. Dirinya menegaskan akan melanjutkan program yang telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung, dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan, keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah, tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Alhamdulillah, rakyat telah mengambil keputusan, rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran, tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif, kekuatan Islam yang rahmatan lil alamin. Kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia, agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau, kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat. Dan kami akan membangun di atas fondasi itu. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani menyebut akan mendukung keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan semua mantan presiden dalam penyusunan kabinet pemerintahan mendatang. Menurutnya, usulan tersebut patut didukung lantaran sosok Prabowo Subianto merupakan seseorang yang selalu mementingkan persatuan dan juga kesatuan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan melibatkan semua mantan Presiden RI dalam penyusunan kabinet di pemerintahannya mendatang. Ketua TKM Prabowo Gibran Rosan Roslani mengatakan akan mendukung penuh langkah Prabowo dalam menyusun kabinet pemerintahan dengan melibatkan seluruh mantan Presiden Republik Indonesia. Rosan menilai Prabowo Subianto merupakan sosok yang selalu mementingkan persatuan dan kesatuan. Dirinya meyakini Prabowo Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengambil langkah yang tepat. Ya kan kita kan seperti arah Pak Prabowo selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, ya. Kita sebagai suatu bangsa tentunya ingin suatunya itu dalam satu kerukunan. Jadi
yang terbaik tentunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengetahui apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kembali lagi itu kan prerogatif Pak Prabowo dan Presiden terpilih ya. Jadi mohon maaf mungkin saya tidak bisa komentar. Jadi kita serahkan ke Pak Prabowo. Pak, ini kan pesta demokrasi pemilu udah selesai. Jadi udah nggak ada lagi 01, 02, 03 gitu ya. Yang ada ya seperti yang Pak Prabowo sampaikan, ya udah persatuan Indonesia, udah. Dan persaudaraan dan bagaimana kita sekarang bersama-sama membangun bangsa yang besar ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan juga menjadi lebih makmur. Gitu. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekonsiliasi pasca pemilu 2024 semakin sering terjadi belakangan ini. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia berharap dengan gabungnya partai politik ke barisan pemerintah bisa tetap mengemban amanah rakyat. Harapan saya tentu ya kepada pemerintahan Prabowo Gibran ketika nanti koalisinya gemuk ya, gemoy gitu kata anak muda ya. Mayoritas kekuatan di parlemennya sangat besar, sangat dominan, lalu menyisakan oposisi yang sedikit, maka ya bekerjalah untuk kepentingan masyarakat bangsa negara, bekerjalah untuk kepentingan publik, bekerjalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau dominan gitu ya, kalau mayoritas cenderung biasanya gitu ya abai terkait dengan kebijakan yang pro rakyat. Banyak di masa pemerintahan Jokowi, misalkan revisi undang-undang KPK lolos, lalu undang-undang Minerba juga lolos, lalu juga Omnibus lolos, itu karena banyak merugikan publik tapi lolos. Kenapa? Ya karena kekuatan pendukung koalisi Jokowi Ma'ruf Amin itu mayoritas, sehingga ada banyak kebijakan yang tidak pro rakyat lolos. Nah, jangan sampai di pemerintahan Prabowo Gibran seperti itu, jangan gitu. Walaupun mayoritas, walaupun kuat, walaupun koalisi yang dibangunnya itu adalah besar gitu ya dan kuat koalisi Prabowo Gibran tersebut, tetapi jangan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Itu yang paling penting. Kebijakannya harus pro rakyat. Artinya janji-janji kampanye itu harus direalisasikan. Mengedepankan prinsip mensejahterakan rakyat, bukan membelakangi rakyat. Itu yang paling penting. Kalau Prabowo Gibran bisa membuat kebijakan atau bisa merealisasikan janji-janji kampanye dengan oke ya, maka ya akan bagus di mata publik, akan baik di mata masyarakat, dan itu yang diharapkan. Jadi pemerintahnya bagus, lalu masyarakatnya juga sejahtera gitu. Itu yang kita harapkan bersama. Dan dalam konteks demokrasi, ya ke depan Prabowo Gibran harus membangun demokrasi yang kuat, sehat, dan bermartabat. Dan di saat yang sama juga yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya yang selalu dikatakan oleh Prabowo harus memberantas korupsi. Inilah korupsi yang harus diberantas, karena korupsi jadi diberantas maka masyarakat Indonesia bisa sejahtera begitu. Pemirsa, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan pihaknya akan segera bertemu dengan Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto. Dirinya memastikan PKS akan mendapatkan giliran untuk bertemu dan juga bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto. Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi memastikan partainya akan segera menggelar silaturahmi dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Abu kepada awak media di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024. Abu mengatakan dan meyakini pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terselenggara usai mitra koalisinya yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sudah lebih dahulu bertemu dengan Prabowo. Lebih lanjut, Abu menambahkan, PKS dan Prabowo sudah melakukan pembicaraan dalam mencocokkan waktu untuk menggelar pertemuan. Ya kita tunggu saja nanti. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bib. Kapan ke? Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bib? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat. Bagus. Ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Gelora secara terang-terangan menolak rencana Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Melalui pesan singkat di WhatsApp, juru bicara PKS juga Mabruri mengatakan pihaknya enggan untuk memberikan tanggapan ataupun respon terkait kabar tersebut. Melalui sambungan WhatsApp, PKS menegaskan jika pihaknya belum bisa memberikan statement khusus terkait rekonsiliasi PKS dengan kubu Prabowo Gibran.
Saat dihubungi juru bicara PKS Mabruri, tidak berkomentar apapun ketika tim Simpo TV menanyakan terkait Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai sikap Partai Gelora tersebut adalah hal yang wajar. Ujang berpendapat jika masuknya PKS ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran akan melemahkan pengaruh dan juga kekuatan Partai Gelora di dalam koalisi. Lebih lanjut, Ujang juga menyebut bahwa Partai Gelora dan PKS sulit disatukan karena latar belakang maupun sejarah dari kedua partai tersebut. Jika kita mengamati secara dalam penolakan Partai Gelora kepada PKS yang akan masuk koalisi Prabowo Gibran, itu sebagai sebuah penolakan yang serius. Artinya ada riak-riak di Kim karena penolakan Partai Gelora tersebut. Tetapi memang tidak ada penolakan dari partai lain. Kenapa Gelora atau menolak? Ya karena memang secara historis mereka tadinya satu, lalu pecah, akhirnya ada Gelora lahir. Dalam konteks itu, ketika PKS masuk koalisi pemerintah Prabowo Gibran, maka pengaruh kekuatan dari Gelora itu sedikit demi sedikit akan tersingkir, akan terkalahkan oleh PKS yang ketika masuk ke Prabowo Gibran akan kuat. Kenapa? Karena ya PKS partai parlemen, kekuatan parlemennya kelas menengah, artinya cukup lumayan kursi di DPR-nya. Nah dalam konteks itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, Partai Gelora ya akan tersisih, akan tersingkirkan, akan hilang pengaruhnya di koalisi Indonesia Maju ketika PKS masuk ke Prabowo Gibran. Dan kenyataannya akan seperti itu. Ya oleh karena itu ya dalam kebatinan Gelora ya harus ditolak, harus tidak masuk. Ya, lalu yang membuat Gelora mungkin marah juga ya karena Gelora merasa sudah habis-habisan, sudah mati-matian, sudah berdarah-darah memenangkan Prabowo Gibran, tetapi PKS yang katakanlah menjadi lawan politik tiba-tiba masuk. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran untuk panitia pemilihan kecamatan Pilkada tahun 2024. Anggota KPU DKI Jakarta Asri Megatari mengatakan semua proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Persiapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2024 mulai dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU Provinsi DKI Jakarta telah resmi membuka pendaftaran dengan kuota pendaftaran mencapai lebih dari 400 peserta untuk panitia pemilihan kecamatan Pilkada 2024. Pendaftaran pun telah dibuka sejak 23 hingga 29 April 2024. Semua proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Jadi KPU DKI Jakarta ini telah membuka pendaftaran untuk PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan mulai tanggal 23 April sampai tanggal 29 April 2024. Nah, bagi masyarakat DKI Jakarta yang sudah berusia di atas 17 tahun
dan memenuhi syarat-syarat lainnya, kami himbau untuk mendaftar sebagai PPK. Jadi kita ini seleksi terbuka ya bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta yang memang tertarik untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Nanti kan setelah itu akan ada tahapan wawancara. Nah itu wawancaranya itu bagaimana mekanismenya? Jadi tahapannya itu adalah yang pertama pendaftaran. Jadi pendaftaran itu kami akan meminta para calon anggota PPK ini untuk mensubmit sejumlah dokumen. Tentunya bukan hanya fisik tapi juga di-upload ke namanya Siakba atau Sistem Informasi Badan Ad Hoc kalau nggak salah ya. Jadi nanti di Siakba itu di-upload seluruh dokumen persyaratannya. Setelah itu nanti akan dilakukan penelitian administratif. Nah, penelitian administratif itu nanti kita akan mengecek keabsahan dokumen-dokumennya, apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu, setelah dilakukan seleksi administrasi, lalu akan kami lakukan tes tertulis. Nah, tes tertulis ini akan dilaksanakan menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test, di mana nanti para peserta itu akan menjalani tes tertulis dengan menjawab pertanyaan yang sudah ada di dalam komputer. Bagi mereka nanti yang lolos tes tertulis, nanti akan selanjutnya menjalani tes wawancara. Nah, tes wawancara ini setelah nanti lolos, maka nanti calon anggota tersebut akan dilantik sebagai anggota PPK pada tanggal 16 Mei 2024. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan P3 tengah mendiskusikan sejumlah figur yang akan dipersiapkan untuk menjadi pesaing Hovifah Indar Parawansa. Hal itu diungkapkan oleh Caimin saat bertemu PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan pihaknya dan P3 tengah mendiskusikan sejumlah figur yang dipersiapkan untuk menjadi pesaing Hovifah Indar Parawansa pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Hal itu dikatakan Caimin usai melakukan pertemuan tertutup dengan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dan jajaran di kantor DPP PKB Jakarta. Caimin menuturkan PKB dan P3 sepakat akan mengusung satu nama calon gubernur dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur. Meski demikian, Caimin masih merahasiakan nama bakal calon gubernur Jawa Timur yang akan diusung oleh PKB dan juga P3. Hampir sepakat pokoknya kita harus mengusung seseorang. Nah, siapa dia ini masih rahasia. Masih rahasia, nanti kalau bocor ketahuan Hovifah bahaya. Jadi jangan dipancing soal nama, pokoknya rahasia yang akan diumumkan pada waktu yang tepat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono dan jajarannya berkunjung ke kantor DPP PKB pada Senin 29 April 2024. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono sepakat untuk menjalin kerjasama baik dalam lingkup legislatif maupun eksekutif. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono dan jajaran pengurus P3 menyambangi kantor DPP PKB Jakarta pada Senin sore. Kedatangan Mardiono dan jajaran P3 disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 1 jam, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan PKB dan P3 sepakat untuk saling bekerja sama. Lebih lanjut, Caimin juga mendoakan P3 yang tengah melakukan proses persidangan sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi agar dapat lolos ke ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Dua partai ini bersepakat untuk terus saling bahu-membahu, bekerja sama dalam rangka memaksimalkan peran dan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di legislatif maupun di eksekutif. Termasuk PKB berharap P3 lolos dalam perjuangannya di Mahkamah Konstitusi, sehingga hak P3 untuk duduk dengan
hasil jerih payahnya bisa terselamatkan. Berikutnya kami T3 dan PKB bersepakat untuk bersinergi di dalam pemilihan kepala daerah. Di berbagai daerah ada potensi kita untuk saling mendukung, saling menopang, mencari kader-kader bangsa yang terbaik bagi terpilihnya orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, pihak Microsoft menjelaskan akan berinvestasi di Indonesia dengan mengembangkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dan komputasi awan selama 4 tahun ke depan. Hal itu disampaikan Menkominfo usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO Microsoft, Satya Nadella, di Istana Negara Jakarta pada Selasa siang. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi turut mengungkapkan hasil pertemuan CEO Microsoft Satya Nadella dengan Presiden Joko Widodo yang berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Selasa pagi. Budi menyampaikan Microsoft akan mengembangkan talenta digital, yakni di sektor teknologi Artificial Intelligence atau AI di Indonesia dalam 4 tahun ke depan. Budi menuturkan Microsoft juga berkomitmen untuk berinvestasi pemberdayaan sumber daya manusia sebesar 1,7 miliar US dollar atau 28 triliun rupiah. Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mendukung kerjasama antara Indonesia dengan Microsoft dan berharap Microsoft dapat membangun research center di Indonesia. Bahwa tadi pagi jam 8.30 saya mendampingi Pak Presiden untuk menerima Pak Mr. Satya Nadella, CEO Microsoft bersama timnya untuk membicarakan berbagai langkah dan kerjasama serta investasi Microsoft di Indonesia. Nah, angkanya sudah dirilis. Microsoft berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1,7 miliar US dollar. Itu kalau pakai kalkulator tadi saya hitung nilainya hampir 28 triliun rupiah untuk mengembangkan AI dan cloud di Indonesia. Jadi ini angin segar bagi kita semua sebagai negara, sebagai bangsa, bahwa Indonesia sangat diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global. Tadi juga Pak Presiden sampaikan Indonesia siap membantu manakala ada hal-hal yang perlu disupport oleh pemerintah terhadap rencana investasi Microsoft di Indonesia. Terutama seperti yang disampaikan Pak Presiden mengusulkan untuk ada pusat research khusus AI di Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadiri upacara peringatan HUT ke-72 Kopassus di lapangan Mako Kopassus Jakarta Timur pada Selasa 30 April 2024. Menurut Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kehebatan Kopassus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Prabowo hadir pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan jas berwarna abu-abu serta topi baret merah. Prabowo Subianto bergegas memasuki lapangan Kopassus dan duduk di kursi yang telah disediakan. Pada upacara ini mengusung tema mengabdi dengan kehormatan pelindung sejati kesaulatan. Upacara HUT ke-72 ini diawali dengan sejumlah pertunjukan dan penampilan dari jajaran pasukan Kopassus.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan dalam sambutannya bahwa kehebatan Kopassus yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan disegani pasukan khusus di seluruh dunia. Tentunya hal ini tidak diperoleh dengan mudah. Hal ini didapati dengan kerja keras, totalitas, hingga integritas tinggi, yang mana telah dicontohkan oleh para sesepuh Korps Baret Merah, khususnya Prabowo Subianto. Besar harapan Kopassus akan melakukan terobosan dan inovasi, serta rekayasa teknologi muktahir, memberdayakan industri pertahanan global dengan berpegang teguh pada semangat kemandirian. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kopassus mempersembahkan lagu Kesatria Kusuma Bangsa untuk Danjen Kopassus ke-15 Prabowo Subianto. Lagu itu dinyanyikan langsung oleh 11 orang prajurit saat HUT ke-72. Lagu itu ditampilkan dalam videotron dengan background Prabowo Subianto yang menampilkan Prabowo mulai dari awal menjadi prajurit hingga menjadi Menteri Pertahanan. Lagu yang dipersembahkan untuk Prabowo Subianto pernah dibawakan Kopassus dalam beberapa kompetensi hingga berhasil menjadi juara. Di antaranya juara 1 lomba nyanyi tingkat Persid Pusat pada tahun 2018 dan juara lomba nyanyi tingkat Ajudan Jenderal Angkatan Darat. Pada saat lagu dinyanyikan terlihat Prabowo Subianto dan para tamu undangan turut menikmati persembahan lagu tersebut dengan gembira dan penuh haru. Pasalnya saat ditampilkan sebuah video dengan background foto Prabowo Subianto yang memperlihatkan perjalanan karirnya mulai dari awal menjadi prajurit, pengabdiannya di berbagai operasi, menjadi Danjen Kopassus hingga saat ini menjadi Menteri Pertahanan. Usai dinyanyikan, Prabowo menyematkan pin penghargaan sebagai apresiasi. Terdapat 11 orang prajurit menerima pin dari Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Palmerah Jakarta untuk meninjau langsung harga bahan pokok yang belakangan melonjak naik usai Hari Raya Lebaran. Menurutnya, harga beras, bawang, dan juga cabai di Pasar Palmerah mulai mengalami penurunan, namun untuk harga gula masih belum stabil di kisaran harga Rp19.000. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau langsung Pasar Palmerah Jakarta Pusat untuk mengecek secara langsung kondisi sejumlah harga bahan pokok yang belakangan dikeluhkan masyarakat akibat harganya yang terus melonjak naik. Usai berkeliling dan berbincang dengan sejumlah pedagang, Mendak Zulhas mengatakan bahwa sejumlah harga pokok kini sudah mulai mengalami penurunan, seperti harga beras, bawang, cabai, dan ayam. Bahkan menurut Zulhas, harga ayam potong saat ini terlalu murah, yakni di kisaran harga Rp29.000 per kilogram. Walaupun sejumlah harga pokok mulai menurun, namun Zulhas menyayangkan harga gula yang masih relatif mahal, meski sudah mengalami penurunan dari harga Rp20.000 menjadi Rp19.000. Yang pertama kita lihat harga-harga tadi, alhamdulillah bagus. Ya, beras sudah sangat, ibunya sendiri bilang tadi yang dagang enciknya 12.000, udah jempol 2 katanya. Ya, bawang sudah turun dari 75 sekarang 65, cabai 60 sedang itu 60. Kalau terlalu murah petaninya bangkrut gitu. Yang terlalu murah tadi ayam. Ayam tuh 29 nggak pernah ya, jarang nggak pernah. Ini terlalu murah. Telur 29 sedang standar pemerintah 29.000. Nah, memang yang masih mahal gula. Dari 20 tapi sudah turun 19, tapi masih mahal. 20 ke 19 masih mahal ya. Yang lain-lain saya kira harganya oke. Sementara itu Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah akan memastikan dan mengendalikan harga bahan pokok di pasar agar tetap stabil hingga Hari Raya Idul Adha. Dari Jakarta, Sri Dewi Andriani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa revisi mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor telah selesai dan juga digantikan dengan Permendak Nomor 7 Tahun 2024. Ini beberapa waktu ini rame kan mengenai Permendak 36, ya kan? Rame, mulai PMI, mulai bawaan, mulai lartas-lartas, ya. Jadi sejarahnya, backgroundnya begini. Dulu kita rubah dari post border menjadi border, ya, satu. Nah, rupanya semangatnya itu lebih gitu. Sehingga dari post border jadi border itu semua dilartaskan. Nah, itu ribuan item dari mitra kita dari Kementerian Perindustrian, karena di post border ya semua yang border itu dilartaskan. Nah, yang kedua, PMI kan 1.500 pada waktu itu. Bingung barangnya apa saja.
Ya, dimasukkan semua ke Permendak. Ya, kebijakan Permendak, ya tentu dalam pelaksanaannya tidak mudah. Kalau lantas ribuan item belum siap, ya kan nggak jalan. Pabrik bisa nggak jalan, produksi bisa nggak jalan, ya. Kemarin PMI juga begitu. Nah akhirnya kita kemarin mengambil gerakan cepat. Yang penting di Permendak itu mengatur kebijakan, lainnya dikembalikan kepada kementerian masing-masing. Misalnya fiskal, ya sudah PMK. Oleh karena itu di Permendak hanya 1.500. Oleh karena itu PMI sehari bisa keluar, kan? Asal barang nggak terhalang silahkan aja. Kalau lebih ya ada bayarnya 7% itu kan. Jadi selesai. Nah yang kedua yang segera kita selesaikan kemarin, sudah jadi, udah saya tanda tangan kemarin revisi Permendaknya. Semangatnya kembali ke Permendak 25. Apa itu isinya? Begini. Yang pekerja sudah tidak ada lagi itu urusannya PMK, kita hanya menilai 1.500 saja. 1.500 itu kayak apa sih? Itu urusan Bea Cukai, bukan kami. Bukan di Permendak sebetulnya tepatnya. Jadi sudah kita kembalikan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kasus demam berdarah kini jadi persoalan serius yang harus dihadapi oleh masyarakat. Namun pemerintah dianggap oleh warga kurang memberikan informasi terkait dengan langkah penanggulangan penyakit ini. Berikut informasinya. Mewabahnya penyakit DBD di kota Jakarta membuat sebagian masyarakat khawatir. Pasalnya, tidak semua masyarakat Jakarta mengetahui lonjakan wabah tersebut. Saat ini penyebaran penyakit DBD menyebar ke seluruh kota administrasi Jakarta dan paling banyak terjadi di Jakarta Barat. Pasien DBD awalnya tidak mengetahui ciri-ciri jika mereka terjangkit penyakit tersebut, hingga akhirnya mengalami kondisi kritis. Masyarakat yang akhirnya pergi ke rumah sakit ternyata dinyatakan mengidap penyakit DBD oleh petugas kesehatan. Warga Jakarta pun diimbau untuk turut melakukan pencegahan dengan rutin melaksanakan fogging di area rumah serta membersihkan sampah dan genangan air yang menjadi sarang nyamuk DBD. Masyarakat berharap respon pemerintah tanggap akan hal ini, seperti pemberian obat ABT untuk masyarakat padat penduduk dan sosialisasi penuh guna mengedukasi masyarakat. Informasi lonjakan DBD di masyarakat kurang mendapatkan atensi di media sosial. Dari saya lihatnya dia nggak tahu kalau dia itu kena penyakit DBD atau enggak. Jadi mungkin dia baru tahu setelah dia berobat ke fasilitas kesehatan, baru dia tahu bahwa dia kena DBD. Karena sekarang bahasanya kan orang tahu yang viral-viral aja. Sementara ini kan nggak dijadikan viral, jadi orang nggak tahu, nggak aware. Saya pun aja nggak tahu, jujur aja. Berarti DBD ini apakah disamakan nantinya dengan COVID-19? Oh enggak. Cuman kan kalau DBD itu kalau penanganan terlambat fatal ya. Ya artinya kalau pemahaman dini tentang gejala awal DBD harusnya masyarakat tahu. Dan itu yang harus sosialisasi supaya jangan sampai terlambat penanganan, itu aja sih. Pencegahan DBD-nya kayak obat ABT ke beberapa masyarakat yang hidup khususnya di lingkungan yang padat penduduk. Jadi agar terhindar aja sama DBD nyamuknya gitu. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, demam berdarah dengue yang sedang ramai diperbincangkan menyita perhatian banyak masyarakat. Hal ini menjadikan perhatian emak-emak untuk menjaga keluarga mereka dalam kondisi yang sehat dan bebas dari DBD. Berikut kutipan video yang kami rekam dari sejumlah warga dari berbagai wilayah. Halo, perkenalkan saya Welsa Vindusia. Saya mewakili para momis yang ada di Surabaya. Sepengetahuan saya tentang DBD itu kan sejenis
penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Dan menurut saya itu kalau telat penanganannya sih pasti amat sangat berbahaya sih kalau itu. Lalu kalau tentang ada atau tidak keluarga saya yang terkena DBD pada hari ini ya, alhamdulillah sampai sekarang sih belum ada dan tidak pengen juga gitu. Lalu apa yang bisa saya lakukan ketika ada keluarga saya ketika terkena DBD adalah pasti segera saya bawa ke rumah sakit. Kalau sudah menunjukkan gejala dan sudah tampak ruam, apalagi kalau sudah demam berhari-hari tidak turun, itu sudah pasti saya bawa ke rumah sakit itu. Untuk pesan-pesan kepada pemerintah, perlu ditingkatkan lagi ya untuk sadar tentang bahaya DBD ini pada masyarakat. Apalagi kan sudah setiap daerah itu, setiap kampung biasanya itu kan pasti ada kader-kadernya. Menurut saya itu lebih cepat ini sih, lebih rutin aja untuk penanganannya di rumah-rumah, untuk pengecekan di semua kader itu, karena lebih cepat lebih baik untuk penanganannya. Jadi jangan sampai ada wabah di Surabaya ini khususnya, wabah DBD itu ngeri banget sih sebenarnya. Jadi ya jangan sampai. Pesan saya pada pemerintah adalah sosialisasi yang benar, bagaimana dampaknya, gejalanya, resikonya, dan kader-kadernya juga harus lebih rutin lagi untuk ke rumah-rumah warga sih untuk pengecekan bak mandi atau penampungan air. Terima kasih. Pesan untuk pemerintah, mungkin untuk dinas-dinas terkait lebih sering melakukan fogging di daerah-daerah yang memang rawan terkena DBD. Lebih rajin lagi untuk melakukan fogging di kompleks-kompleks agar menekan pertumbuhan nyamuk-nyamuk Aedes aegypti. Anak DBD kalau sudah tahu ya langsung ke rumah sakit ya Kak, supaya cepat penanganannya ditangani lebih intensif gitu. Kalau untuk dari sebelumnya ya Kak, jadi kalau seumpama sudah tahu itu ada tanda-tanda dari DBD, otomatis yang pertama istirahat, yang kedua minum air putih, terus karena demam tinggi pasti dikompres. Ada nggak pesan untuk ke pemerintah tentang penanganan DBD? Ada. Jadi minta tolong untuk pemerintah lebih sigap ya, karena DBD ini adalah salah satu penyebab kematian, terutama pada anak-anak ya Kak ya. Kayak ada mungkin sosialisasi ke pemerintah daerah, ke puskesmas, lebih sering sosialisasi. Jadi kayak pentingnya menjaga lingkungan sekitar, terus pentingnya menjaga makanan gitu kan. Atau mungkin ada fogging, jadwal fogging sering gitu sih Kak menurut saya. Sepengetahuan saya, DBD itu penyakit atau virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri yang terkena DBD, menurut pengalaman pribadi saya sendiri melalui adik saya gitu, demam tinggi yang tidak kunjung reda, seluruh tubuh terasa linu, mual bahkan muntah-muntah, dan waktu itu penanganannya langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Karena di puskesmas harus dirujuk setelah cek darah, cek lab, langsung dirujuk ke rumah sakit terbesar di
daerah tersebut. Dan di sana dirawat untuk mencegah DBD. Sebaiknya pesan untuk pemerintah, tingkatkan lagi kebersihan di area lingkungan rumah, di dalam dan di luar rumah melalui perangkat desa seperti ibu-ibu PKK mungkin ya. Kalau bisa, biasanya kan hanya formalitas nih, formalitas mereka hanya untuk setor foto bukti, misalnya keadaan kondisi rumah, bak, dapur, dan di sekitar rumah. Kalau bisa jangan cuman dijadikan foto dan dokumen saja, tapi dilakukan benar-benar untuk mencegah. Ayo, kebersihan dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya untuk formalitas. Itu sih yang menurut saya harus diperbaiki. Untuk pemerintah, untuk kerahkan kepada ibu-ibu PKK, jangan hanya untuk sekedar foto dan diserahkan untuk sebagai syarat dan dokumen saja, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menjaga kebersihan demi untuk kebersamaan, kesehatan bersama. Pemirsa, kasus demam berdarah semakin meningkat dari hari ke hari. Masyarakat diminta waspada dalam menanggapi penyakit yang semakin merajalela saat ini. Untuk membahasnya berikut wawancara produser Sinpo TV Syem Hakung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Berikut informasinya. Ibu Siti Nadia Tarmizi, sebelumnya terima kasih sudah mau diajak diskusi kembali bersama kami di Sinpo TV. Saya Syem Hakung. Bu Siti Nadia Tarmizi, kalau misalnya kita melihat situasi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta seperti itu, ini kasus demam berdarah dengue seperti itu, ini semakin meningkat, Bu. Ini apa, Bu, yang menyebabkan kasus ini terus meningkat dari hari ke hari? Ya, pertama tentunya kita tahu ya bahwa penyakit demam berdarah ini salah satu faktor yang tentunya sangat berperan adalah faktor yang kita sebut sebagai nyamuk Aedes aegypti. Nah, kalau kemudian di musim pancaroba, artinya perubahan dari musim panas ke musim hujan ataupun musim hujan ke musim panas, seringkali kita melihat di sini terjadinya peningkatan kasus demam berdarah. Dikarenakan pada kondisi ini seringkali sarang nyamuk itu sangat memungkinkan untuk bertambah. Dikarenakan kita tahu banyak ya tempat-tempat yang bisa membuat potensi menjadi sarang nyamuk itu akan kemudian bertambah karena misalnya panas, tiba-tiba hujan deras ya. Nah, mungkin ada seperti lekukan apapun, sekecil apapun itu bisa menjadi tempat penampungan air ya, misalnya kaleng bekas atau botol yang pecah terbuka ataupun juga eh, seperti tempat penampungan kaleng ataupun ban ya, sisa-sisa bekas itu semua yang bentuknya agak seperti cekungan itu bisa tentunya menjadi penampungan air. Nah, kalau kemudian dengan semakin banyaknya tempat-tempat penampungan air ini berpotensi untuk menjadi tempat sarang nyamuk, dan nyamuk kalau tempat untuk dia bertelur banyak otomatis ya dia akan berkembang biak lebih banyak. Kalau musim panas kan mungkin dia akan cepat kering airnya sehingga tidak bisa membuat untuk tempat nyamuk berkembang. Atau kalau benar-benar musim hujan, baru hujan sebentar, terus hujan besar, ya udah telur-telurnya kemudian terbuang karena oleh ada air hujan yang cukup deras berikutnya. Nah, tapi kalau yang kemudian kita tahu musim pancaroba itu pasti akan membuat sarang nyamuk bertambah. Jadi ini yang pertama, sarang nyamuk bertambah, nyamuk lebih cepat untuk bisa menaruh telurnya. Kemudian juga ada faktor kita tahu karena dengan adanya
nyamuk sebagai faktor pembawa virus dengue yang menyebabkan kita sakit, kalau kemudian iklim ataupun terjadi perubahan pada lingkungan, maka ini juga mempengaruhi siklus nyamuk karena si nyamuk tadi juga berkembang di dalam alam secara alami. Nah, kita tahu ada fenomena El Nino, ada kemudian curah hujannya cukup banyak, ada juga perubahan iklim, ada pergeseran dari musim panas ke musim hujannya bergeser ya Mas Syamil. Jadi ini adalah faktor-faktor yang tentunya mempengaruhi. Nah, dari sisi tentunya manusianya kita tahu mungkin kita sedikit lengah dalam melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk ya ataupun melaksanakan upaya pengendalian seperti 3M-nya. Karena kemudian udah musim hujan harusnya kita berbersih rumah mencari potensi-potensi sarang nyamuk tadi. Tapi karena kita kemudian lengah, tindakan-tindakan ini kemudian kita terlupakan. Nah, yang lain kalau kemudian ada orang yang positif demam berdarah, mungkin terlambat ya untuk mengenali gejala, itu kemudian bisa terjadi perluasan karena nyamuknya kebetulan kan memang sudah banyak ya karena musim pancaroba. Jadi itu beberapa faktor yang tentunya mempengaruhi awareness masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menjadi peranan penting dalam penanganan kasus demam berdarah dan juga tadi terutama faktor iklim yang memang kadang-kadang sudah kita tidak mungkin kendalikan, tapi kita bisa antisipasi dengan tadi membersihkan lingkungan kita. Ibu Nadia, kalau misalnya kita ataupun saya terutama ini membaca media sosial seperti itu, apalagi kemarin kami melakukan wawancara bersama dengan para masyarakat seperti ibu-ibu, contohnya seperti itu. Ini yang mengatakan bahwa mereka ini belum teredukasi secara keseluruhan seperti itu. Bagaimana tanggap dari kalau misalnya ada yang DBD seperti itu, ini bagaimana awalnya bermula, apakah harus menunggu bercak. Kalau misalnya saya ketahui ya Bu ya sebagai masyarakat awam seperti itu, ini kan ada bercak merah dan masyarakat kemarin sempat mengatakan ya kalau ada bercak merah baru itu dikatakan DBD. Ini seperti apa seperti itu kalau misalnya untuk mengetahui dari ini DBD atau bukan? Oke, jadi memang tidak ada gejala yang terlalu khas ya demam berdarah, kecuali kalau kemudian kita sudah melihat adanya gangguan daripada sirkulasi darah dengan misalnya munculnya bintik-bintik merah itu memang gejala khas, tapi kadang-kadang saat ini sulit ditemukan karena bintik merah itu seringkali tersembunyi ya, seperti di punggung tangan, di leher atau di punggung badan kita ya, dan seringkali masyarakat tidak terlalu ngeh dikira ini hanya gigitan nyamuk biasa. Nah, yang mungkin harus kita waspadai kalau kemudian anak ya, karena terutama demam berdarah ini terjadi pada anak usia di bawah 16 tahun. Paling banyak kasusnya pada rentang usia tersebut. Itu mengalami tentunya demam tinggi yang tidak turun-turun, yang kemudian tentunya menyebabkan kadang-kadang di hari keempat kelima badannya terasa dingin dan berkeringat dingin. Padahal ini bisa merupakan tanda syok ya. Jadi oleh karena itu kita menghimbau pada masyarakat kalau kemudian demam dan anaknya atau keluarga yang menderita gejala tersebut dan setelah minum obat juga tidak turun-turun demamnya, hari keempat ketiga itu kalau memang masih demam segera datang kembali ke rumah sakit atau puskesmas untuk memastikan apakah demam berdarah atau tidak. Apalagi kalau kemudian disertai dengan misalnya gusi berdarah ya atau mimisan ya ataupun juga tiba-tiba muntah ada darahnya seperti itu ya. Jadi itu segera tentunya harus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, jangan menunda-nunda lagi karena bisa jadi ini sudah terjadi shock akibat daripada demam berdarah. Ya, Bu Nadia, kalau misalnya kita ketahui bersama, kalau misalnya sebagai masyarakat Indonesia, jangan jauh-jauh ke masyarakat deh, ke saya terutama kayak gitu kan Bu. Ini kalau misalnya agak jauh ke dokter, agak jauh ke apotek, jadi mengandalkan warung setempat seperti itu yang dekat dengan tempat tinggal untuk membeli obat warungan, itu bagaimana Bu? Apakah diperbolehkan, diperkenankan, atau ini sebaiknya langsung ke fasilitas kesehatan terdekat? Ya, jadi kalau untuk pertolongan pertama misalnya demamnya baru 1 sampai 3 hari, mungkin kalau mendapatkan obat-obat yang biasa diminum untuk menurunkan panas bisa saja. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari dan demamnya itu tidak turun-turun, bahkan cenderung badannya menjadi dingin, terasa berkeringat dingin ya, apalagi itu harus segera datang ke puskesmas terdekat. Karena bisa saja tadi kami sampaikan sudah shock. Kalau kemudian sudah terjadi gangguan daripada sirkulasi darah, itu akan sangat sulit ya kemudian untuk penanganannya. Nah, kita tahu bahwa demam berdarah ini belum ada obatnya.
Mas Syam. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana tadi melakukan penanganan gangguan sirkulasi darah yang terjadi sebagai akibat infeksi demam berdarah atau virus dengue tadi. Oke, Ibu, kalau misalnya saya dari kecil tuh suka melihat ada tim dari dinas kesehatan atau misalnya dari pihak RT RW. Ini ada, tolong dikoreksi Ibu kalau misalnya namanya salah. Ini abate atau abate gitu ya. Itu apakah itu cukup signifikan untuk akhirnya mengurangi ataupun terjadinya DBD seperti itu, Ibu? Ya, jadi upaya penanggulangan daripada demam berdarah itu bisa dilakukan mulai dari hulu, yaitu tadi ya bagaimana perilaku kita. Yang penting adalah tadi faktor nyamuk Aedes-nya itu bisa kita kurangi penyebarannya maupun penambahannya. Nah, salah satu caranya adalah kita tahu bahwa kita harus melakukan pemberantasan sarang nyamuk ataupun melakukan tindakan 3M, menutup, menguras, mendaur ulang. Nah, kita tahu bahwa nyamuk itu kan berkembang dari telur menjadi nyamuk dewasa. Iya. Nah, dan menjadi larva atau jentik nyamuk yang dikenal oleh masyarakat. Nah, kalau kita punya bak penampungan, misalnya pada daerah-daerah yang sulit air, kalau kemudian harus menguras, sayang ya untuk mendapatkannya airnya susah, kalau kemudian harus mengurasnya kan sayang. Tapi bagaimana caranya? Salah satu yang kita lakukan adalah dengan menutup tempat penampungan air tersebut. Tapi kalau tempat penampungan airnya besar, kan nggak mungkin ditutup ya, Mas Syam ya. Jadi oleh karena itu kita bisa menaburkan serbuk abate. Serbuk abate itu adalah sebenarnya insektisida yang kemudian akan mematikan jentik-jentik nyamuk. Dia sebenarnya suatu insektisida organik yang mematikan jentik nyamuk. Jadi kalau jentik nyamuknya nggak ada, dia nggak akan berkembang kan jadi nyamuk dewasa. Oke, Ibu, kalau misalnya kita berbicara soal DBD, kalau misalnya ada pemberitaan juga soal Pak Menkes seperti itu yang menyatakan bahwa ini akan ada vaksin DBD cara satu-satunya untuk menangani kondisi DBD yang semakin melonjak angkanya seperti itu. Apakah ini memang sudah ada vaksinnya? Karena kalau misalnya saya ketahui sendiri, saya baru pertama kali mendengar seperti itu, Ibu. Ya, jadi baru-baru saja memang sudah ada ya kurang lebih 2 tahun belakangan ini sudah ada vaksin dengue yang sudah diakui keamanannya ya. Jadi memang di beberapa negara di luar negeri itu sudah mendapatkan izin edar. Yang di Indonesia pun izin edarnya juga sudah diberikan untuk vaksin dengue ini. Sebenarnya ada 2 jenis vaksin ya, vaksin dengue ini yang kemudian bisa digunakan untuk memberikan perlindungan tambahan kalau kita ragu-ragu terhadap upaya-upaya kita mencegah diri kita terlindungi dari demam berdarah. Tapi ini baru pada usia di atas 6 tahun sampai dengan 45 tahun ya. Jadi memang kalau pada anak-anak di bawah balita belum ada vaksin dengue-nya. Oke, Bu Nadia, kalau misalnya tadi disebutkan ini vaksinnya baru ada di umur-umur tertentu ya dari mohon diralat kalau tadi saya salah seperti itu nantinya. Ini dari umur 6 tahun sampai 45 tahun seperti itu ya, Bu? Kalau misalnya ini dari DBD ini atau vaksin DBD yang nantinya ini akan diwajibkan atau ini hanya orang-orang tertentu saja, Ibu? Ya, sampai saat ini vaksin demam berdarah ini masih sifatnya pilihan. Jadi bukan masuk di dalam program pemerintah. Tentunya nanti kita akan melihat lagi ya dari sisi efektivitas dan juga efisiensi. Karena kalau kita lihat kan jumlah kasus demam berdarah itu antara 80.000 sampai 100.000 kasus per tahun. Dengan kematian tentunya sekitar 6.000 sampai 10.000 kasus kematian per tahun. Nah, kalau kita bandingkan dengan TBC yang kasusnya sampai 1 juta, tentunya kalau vaksin TBC ada akan lebih efektif ya, karena 1 juta orang yang akan bisa terlindungi. Sementara kalau demam berdarah itu masih bisa kita lakukan upaya pencegahan-pencegahan lainnya selama tentunya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama tadi melakukan upaya-upaya pemberantasan sarang nyamuk, melakukan higiene sanitasi dengan baik untuk masing-masing individu itu dapat dilakukan. Baik, Ibu terakhir kalau misalnya masyarakat ingin seperti itu mendapatkan vaksin DBD, ini langkahnya atau urutannya ini tata urutannya seperti apa supaya bisa mendapatkan DBD supaya tidak tidak terjangkit dari DBD ini sendiri, Ibu terakhir ini?
Ya, jadi vaksin ini karena bukan vaksin program pemerintah, tentunya bisa diakses secara mandiri, berbayar ya. Mungkin beberapa asuransi juga sudah mengcover vaksin ini, dan ini bisa didapatkan di rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Tapi kembali lagi bahwa vaksin ini bukan vaksin program pemerintah, sehingga memang harus secara mandiri dan dibayar oleh masyarakat sendiri. Ibu, mohon izin satu pertanyaan lagi. Dampak dari vaksin ini apa, Ibu? Ya, ini kan vaksin. Jadi otomatis vaksin itu kan upaya pencegahan sekunder, artinya memberikan efek proteksi kepada kita terhadap penyakit berat ataupun kematian. Jadi dia mencegah untuk kita tidak mendapatkan tadi ya kondisi berat daripada demam berdarah ataupun kematian akibat demam berdarah. Kita ingat ya bahwa demam berdarah ini punya virus dengue, di mana virus dengue ini bahkan sudah ada 4 varian dari virus dengue, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Dan masing-masing variannya ini memiliki karakteristik tersendiri. Nah, vaksin ini tentunya bukan berarti bisa mencegah 100% untuk kita tidak terjangkiti ya, tapi kalaupun kita sakit, itu akan mengurangi potensi kita menjadi sakit demam berdarah atau dengue shock syndrome tadi. Karena kemudian kita tahu imunitas kita sudah mengenali virus dengue ini dan sudah membuat proteksi ya. Sama seperti orang yang sudah pernah demam berdarah, tidak menutup kemungkinan tahun depan ataupun berapa bulan kemudian dia bisa terinfeksi demam berdarah. Karena tadi varian daripada demam berdarah itu ada 4 jenis, sehingga bisa saja dia terkena varian pertama, tapi bisa saja nanti terkena varian keempat. Nah, vaksin ini tentunya berfungsi untuk bisa melindungi kalaupun terkena keempat varian jenis virus dengue tadi. Oke, masyarakat harus melakukan 3M yang tadi disebutkan oleh Ibu Nadia untuk mencegah tertularnya ini penyakit DBD seperti itu ya Ibu. Bu Nadia Tarmizi, terima kasih selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan telah bergabung bersama kami di Sinpo TV. Sehat selalu Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih banyak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Festi Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa.